Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih dipertemukan oleh Allah SWT dalam pembelajaran daring. Untuk mata pelajarannya pada pertemuan kali ini yaitu prakarya. Materinya tentang pengolahan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman. Untuk pertemuan kali ini kompetensi dasarnya yaitu memahami rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman segar yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi jenis buah dasar, bahan bantu, dan bahan kemasan makanan yang dapat digunakan untuk pengolahan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman segar. Langsung saja anak-anak semua yang dirahmati Allah, kita masuk ke materi tentang pengolahan bahan pangan buah menjadi minuman dan makanan. Letak geografis di Indonesia berada di lintas khatulistiwa sehingga memiliki iklim yang baik untuk habitat hidup dan berbagai tanaman. Di negara Indonesia kita ini yang memiliki iklim tropis membuat berbagai tanaman buah-buahan mudah tumbuh. Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang menghasilkan beraneka produk buah-buahan sehingga buah dapat tumbuh dan berkembang sesuai musimnya yang selalu silih berganti. Jadi kita sebagai warga Indonesia patut bersyukur pada Allah SWT karena kita bisa menemukan atau bisa memakan buah-buahan segar di sekitar kita. Kandungan nutrisi dalam buah sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Secara umum, kandungan utama yang terdapat dalam buah-buahan adalah air, vitamin dan mineral, serat, antioksidan, dan karbohidrat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah air. Buah yang memiliki kandungan air yang tinggi sangat tepat jika dikonsumsi pada cuaca yang panas. Jadi ketika cuaca panas, paling enggak kita harus memakan buah-buah segar agar badan kita terasa segar. Buah yang banyak mengandung air antara lain belimbing, semangka, jeruk, melon, nanas, dan stroberi. Itu adalah buah-buahan yang cocok yang kita konsumsi pada cuaca yang panas. Yang kedua adalah kandungan vitamin. Dalam buah, kandungan vitamin dan mineral yang terdapat pada buah dapat membantu metabolisme kerja sel dalam tubuh. Kekurangan vitamin dan mineral menyebabkan metabolisme tubuh tidak berjalan dengan baik sehingga dapat mengganggu kebugaran tubuh. Jadi, buah-buahan itu bisa membantu metabolisme dalam tubuh. Yang ketiga adalah serat. Jadi kandungan serat berguna dalam proses pencernaan. Beberapa buah-buahan yang memiliki kandungan serat tinggi antara lain pisang, apel, jeruk, dan alpukat. Itu adalah buah-buahan yang bisa berguna untuk proses pencernaan dalam tubuh kita. Yang keempat adalah buah-buahan yang mengandung antioksidan, yaitu zat yang berfungsi melindungi tubuh dari radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah zat yang muncul akibat aktivitas lingkungan yang berlebihan seperti polusi kendaraan, asap rokok, radiasi, dan sebagainya. Buah-buahan yang banyak mengandung antioksidan antara lain stroberi, anggur, dan jeruk. Jadi itulah buah-buahan yang bisa menjaga atau mengandung antioksidan, yaitu melindungi atau menjaga tubuh dari radikal bebas. Yang kelima adalah mengandung karbohidrat, yaitu
yang berguna sebagai sumber tenaga agar tubuh dapat melakukan aktivitas. Buah memiliki karbohidrat kompleks yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Tubuh manusia membutuhkan karbohidrat 55% sampai 56% dari total asupan kalori dalam sehari. Buah dengan kandungan karbohidrat di atas 50% adalah pisang, apel, sawo, dan serikaya. Jadi buah juga bisa mengandung karbohidrat, jadi bisa menggantikan makanan sehari-hari kita, nasi atau nasi yang lain, nasi jagung, ketela, dan sebagainya. Untuk pengertian buah segar, buah-buahan merupakan menu penting makanan sehari-hari kita karena buah memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Secara harfiah, pengertian dari buah segar adalah buah pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Di buah segar itu adalah buah yang dimana makanan yang langsung dikonsumsi, tidak melalui proses pemasakan atau proses dimasak. Jadi langsung bisa kita makan tanpa proses memasak. Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu karena rasanya sudah beraneka, segar, bentuk, dan warnanya menarik. Yang B adalah karakteristik buah-buahan. Berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan musim berbuahnya. Berdasarkan musim berbuahnya dibagi menjadi dua, yaitu buah musiman dan buah sepanjang tahun. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Di buah musiman adalah buah di mana buah itu kadang berbuah dan kadang tidak berbuah. Hanya berbuah pada musim-musim tertentu. Misalkan buah duren, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Itu adalah buah-buah musiman. Tidak selamanya, tidak sepanjang tahun berbuah. Jadi hanya berbuah pada musim-musim tertentu. Yang kedua adalah, atau yang B adalah buah sepanjang tahun. Beda ini dengan buah musiman. Adalah sejenis buah yang tersedia sepanjang tahun, jadi tidak musiman. Sepanjang tahun buah ini bisa berbuah. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Buah yang dapat kita nikmati kapan saja. Kalau buah musiman itu tidak bisa kita nikmati kapan saja, hanya musim-musim tertentu. Kalau buah sepanjang tahun bisa kita nikmati tanpa ada musim, kapan saja kita membutuhkan pasti ada. Yang sepanjang tahun tersedia, contohnya nanas, pisang, pepaya, jambu air, markisa, dan sebagainya. Itu adalah buah-buahan yang tidak musiman, dari sepanjang tahun kita bisa menikmati. Kita cari di pasar pasti banyak. Yang kedua adalah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya juga dibagi menjadi dua, yaitu buah tropis dan subtropis. Yang pertama, buah tropis. Buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Yang kedua adalah buah subtropis. Buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Yang ketiga adalah berdasarkan proses pematangannya. Berdasarkan proses pematangannya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah buah klimaterik dan yang kedua adalah buah non klimaterik.
Buah klimaterik yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contoh pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel, dan sebagainya. Itu adalah buah klimaterik. Dan yang kedua adalah buah non klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan tapi langsung ke arah pembusukan. Contoh semangka, anggur, jambu air, dan nanas.